suatu rumah sakit di kota Bogor, tepatnya di Bangsal Mawar, terdapat seorang pasien bernama Nyonya Safa dengan usia 15 tahun. Sudah dirawat di rumah sakit selama 1 hari yang lalu. Nyonya Safa masuk rumah sakit dikarenakan mengalami kecelakaan sehingga kakinya patah tulang atau fraktur. Pada hari berikutnya, seorang perawat yang bertugas di hari itu melakukan tindakan ketetapan identifikasi pasien dan identifikasi risiko jatuh serta melakukan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan identitas pasien dan mencegah risiko jatuh pada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan Mbak, saya perawat Joyo yang akan bertugas di ruangan ini dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, apakah Mbak bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir Mbak? Nama saya Safa Aulia Putri. Tanggal lahirnya Bogor 9 Januari 2003. Baik Mbak Safa Aulia Putri, tempat tanggal lahirnya di Bogor 9 Januari 2003. Sesuai ya Mbak, sebelumnya saya akan memasangkan gelang identitas Mbak dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelang ini. Kenapa gelang ini berwarna pink? Karena Mbak merupakan pasien perempuan, sedangkan yang berwarna biru untuk pasien laki-laki. Tujuan dari mengidentifikasi identitas pasien ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam mendiagnosis dan melakukan suatu tindakan dan mencegah kesalahan petugas dalam mengidentifikasi pasien. Baik, Sus. Sebelumnya Mbak ini lebih senang dipanggil Mbak atau ada nama panggilan lain? Mbak saja. Baik Mbak Safa, bagaimana keadaan Mbak saat ini? Masih nyari, Sus, di bagian kaki. Baik, sesuai dengan hasil pengkajian yang saya lakukan, Mbak Safa ini beresiko untuk jatuh. Jadi saya akan menempelkan stiker berwarna kuning ini di bagian gelang Mbak ya. Saya izin untuk memasangkan ya Mbak. Tujuan dari pemasangan stiker berwarna kuning ini agar tim kesehatan lainnya bisa mengetahui bahwa Mbak Safa ini beresiko untuk jatuh. Nanti gelangnya jangan sampai lepas ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya akan memasangkan penghalang kasur agar Mbak Safa tidak terjatuh dan Mbak Safa merasa aman dan nyaman. Ya, Sus, silakan dipasang. Ya. Bagaimana Mbak, apakah setelah dipasang pengaman Mbak merasa lebih nyaman tempat tidurnya? Iya, Sus, terasa nyaman. Alhamdulillah jika terasa nyaman. Baik Mbak, sekarang sudah terpasang tanda bahwa Mbak ini beresiko untuk jatuh. Mbak bisa bilang ke keluarganya, jika bisa lampunya dinyalakan saja pada saat tidur di malam hari. Baik, Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan kembali ke ruangan ini. Sekarang saya akan menyiapkan alat-alat infus dan obat-obatan yang akan diberikan kepada Mbak. Baik, Sus. Baik Mbak, saya permisi kembali ke ruangan ya. Jika Mbak membutuhkan sesuatu, Mbak bisa memencet tombol bel yang berada di dekat Mbak. Iya, Sus. Saya izin untuk keluar ya. Iya, Sus, silakan. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Lekas sembuh ya Mbak. Iya. Pencegahan risiko jatuh yang dilakukan sesuai standar akan mendukung keselamatan pasien atau pasien safety, yang merupakan hal terpenting dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit sebagai institusi pemberian pelayanan kesehatan harus dapat menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, karena keselamatan pasien di rumah sakit merupakan bagian dari sistem rumah sakit untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut berkaitan dengan penanganan risiko pasien, melakukan identifikasi dan pengobatan yang berhubungan dengan risiko pasien, memberikan laporan dan hasil analisis insiden atau kejadian yang terjadi, kemampuan untuk belajar dari insiden dan tindak lanjut yang dilakukan serta solusi yang diambil untuk mengurangi timbulnya risiko, termasuk pencegahan untuk menghindari cedera yang timbul akibat dari kesalahan dalam mengambil suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan.